Halo Sobat Inspirasi, pada hari Jumat tanggal 29 September 2021 bertempat di Auditorium Hotel Grand Cempaka, Jakarta menjadi saksi sejarah atas pertemuan akbar ATI atau Aliansi Timur Indonesia dengan Petir Persaudaraan Timur Raya. Pertemuan akbar yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam ini dihadiri oleh berbagai organisasi kedaerahan yang merupakan representasi daerah seperti NTB, NTT, Maluku, Ambon, Sulawesi, dan Papua. Antusiasme organisasi dan anggotanya terhadap kegiatan ini terlihat sangat tinggi, dibuktikan dengan begitu banyaknya anggota organisasi atau masyarakat dari beberapa wilayah tersebut hadir dan memenuhi ballroom Hotel Cempaka, Jakarta. Ketua Aliansi Timur Indonesia Bapak Immanuel Mikael menyatakan bahwa pertemuan ini berdasarkan kesepahaman antara ATI dan Petir untuk menguatkan soliditas dan silaturahim antar sesama asal wilayah Timur Indonesia. Ini acara silaturahmi antara ATI, Aliansi Timur Indonesia, dengan Petir. Jadi ini dua organisasi yang menaungi teman-teman dari Indonesia Timur. Jadi ini kesepahaman antara saya sebagai Ketua ATI dengan Haji Gozali, yang kemudian ini digagas oleh beberapa teman-teman, oleh Pak Alek, Pak Adipapa, dan lain-lain. Kami punya ekspektasi yang sama, bagaimana terus menguatkan soliditas, terus menguatkan silaturahmi antara sesama anak Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek. Kalau Aliansi Timur Indonesia ini, kami mencakup semua wilayah Timur Indonesia. Jadi kebetulan saya ketua dari NTT, sekjennya dari Maluku, Bobi Risa Kota, bendahara umumnya dari Sulawesi Utara, Nova Rumondo. Dalam kepengurusan ada juga teman-teman dari Kalimantan, dari Bali, dari Sulawesi Selatan, kemudian juga dari Papua. Jadi mencakup semua wilayah Timur Indonesia. Sementara itu, Ketua Persaudaraan Timur Raya Dr. Haji Gozali menyampaikan bahwa masyarakat yang berasal dari Timur sangat antusias untuk hadir dalam acara ini dan kehadiran mereka cukup representatif karena dihadiri oleh berbagai organisasi kedaerahan, khususnya yang berasal dari Timur Indonesia. Ia sangat berharap agar seluruh diaspora yang berasal dari Timur Indonesia bisa maju dan bersatu. Antusiasme dari aliansi, dari organisasi-organisasi kedaerahan di Indonesia Timur itu cukup representatif. Ya. Dari Ambonnya ada, ya. Manadonya ada, semua. Kupanya ada, Sumbawa ada, ya. Dari mana-mana ada, Papua semua. ada. Papua ada, Sulawesi ya. ada. Dan mereka mengapresiasi dan berterima kasih adanya gagasan-gagasan ini supaya kedepannya kita lebih maju dan bisa bersatu untuk Indonesia Timur Raya bersatu. Ya. Dan kita akan menjadi satu. Ya. Amin. Dalam sesi diskusi, Ketua Petir Dr. Haji Gozali menceritakan kisah awal terbentuknya Persaudaraan Timur Raya atau Petir yang berawal dari keprihatinannya akan toleransi yang sudah memudar yang ia rasakan dan saksikan sendiri saat berada di rantauan di beberapa wilayah Timur Indonesia termasuk di Pulau Jawa. Menurutnya, Petir dibentuk untuk mewadahi aspirasi masyarakat Indonesia Timur sehingga meminimalisir terjadi konflik antara organisasi atau personal khususnya yang berasal dari Indonesia Timur. Saya punya keinginan, cita-cita membangun Ormas Persatuan Timur Raya, Petir. Berawal dari konflik di Priuk, ya, Tanah Merah. Saya sedih. Saya pernah di Kupang lama, pernah di Bajawa juga, di Maumere, juga pernah di Ende, terus tinggal di Kupang. Saya punya mama angkat dari satu dari Rote, Mama Daka dan Mama Watileo. Di sana saya tinggal selama 3 tahun. Orang itu luar biasa. Toleransi itu sangat, padahal sangat kemanusiaan sangat kurang. Dalam pertemuan akbar ini hadir berbagai organisasi atau perwakilan dari beberapa daerah yang diharapkan menjadi representasi dari daerah masing-masing seperti NTB, NTT, Maluku, Ambon, Sulawesi, Papua, baik organisasi kedaerahan atas kota, kabupaten maupun provinsi masing-masing yang tentunya bermukim di sekitar Jabodetabek. Dan berikut beberapa pernyataan dari tokoh yang mewakili organisasi kedaerahannya masing-masing. Udah lama sekali semua kita wilayah timur ini
merindukan kumpulan seperti ini. Karena selama ini kita Papua kuat, Kupang kuat, Flores kuat yang kita alami di Jawa. Sedangkan kita merantau ke tanah Jawa ini hanya untuk mencari ekonomi. Jabatan kan nggak mungkin jadi anggota dewan, mungkin beberapa yang bisa. Atau jadi menteri nggak mungkin, hanya untuk perut. Kenapa kita nggak memperjuangkan ekonomi? Bersama-sama kita menyatu untuk mensejahterakan orang timur di perantau ini. Jadi kami Papua Connect itu mempunyai misi menyatukan seluruh orang Papua di perantauan dan mensejahterakan ekonomi lewat ekonomi kreatif. Sengaja kami Papua Connect membangun itu. Memang udah banyak organisasi kami yang senior-senior kita yang dari dulu mungkin pada tahu. Nah, kami sekarang Papua Connect tampilnya beda dengan mengutamakan kesejahteraan orang Papua di rantau. Saya rasa sore ini perkumpulan ini akan menghasilkan suatu suatu titik-titik poin yang bisa menyatukan kita untuk mensejahterakan ekonomi. Sekedar prolog saja. Orang Ende itu kadang merasa bangga karena Bung Karno pernah dibuang di Ende. Dan saya kira itu menjadi spirit dasar Pancasila yang kemudian membingkai negara yang begitu besar sampai hari ini, meskipun ada begitu banyak gejolak, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak polemik, bahkan Indonesia ini menjadi negara yang tingkat kerumitan, tingkat pluralitas, menciptakan kesatuan dan persatuan itu menjadi semakin kokoh. Saya kira ini harus menjadi sebuah kebanggaan karena tidak banyak negara yang dengan tingkat pluralitas yang tinggi bisa menjaga suasana kondusif. Diciptakan kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda-beda, bukan untuk bertikai, tapi untuk saling kenal mengenal. Jadi dibedakan rambut sedikit jenis rambut kita, jenis warna kulit kita, supaya apa? Kami percaya untuk itu untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita telah dikumpulkan di tempat yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi awal bagi terbina dan merekatnya hubungan kita sesama putra Indonesia Timur demi Indonesia Timur demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bisa berikan contoh buat Indonesia. Dan saya rasa pertemuan malam hari ini bikin saya merinding. Ini luar biasa sekali. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari masing-masing daerah. Indonesia Timur bisa berkaca kepada banyak daerah. Ini kita bukan bicara sara, tapi kalau kita lihat orang dari Sumatera Utara, orang Batak, kalau satu naik, mereka rombongan naik, semua naik. Nah, pertanyaannya Indonesia Timur kalau satu naik, kemana yang lain? Harusnya satu naik, semua juga naik. Ada satu yang jatuh, semua harus bantu dia untuk naik. Sebenarnya ini merupakan kebangkitan sejarah, ya. Lalu kemudian petir lahir itu adalah merupakan merajut sebuah peradaban, ya, dalam rangka bagaimana menyatukan daripada yong-yong itu, kelompok-kelompok kecil ini menjadi sebuah suatu organ yang besar, yang kuat, ya, sehingga kekuatan apapun yang melakukan penetrasi dari luar nanti itu barangkali itu tidak akan pernah mempan. Oleh karena itu saya katakan, ya, keadilan dan kesejahteraan, ya, yang tidak pernah dicapai oleh saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, ya, selama kita merdeka, ya, mungkin barangkali pada momen malam ini adalah menjadi starting point dalam rangka bagaimana kita menciptakan keadilan dan kesejahteraan itu bagi warga kita, saudara-saudara kita, baik yang masih tertatih-tatih hidup di Jakarta, di Jabodetabek, maupun yang ada di wilayah seluruh Indonesia, di
bawah 13 provinsi Indonesia Timur. Konflik itu terjadi karena tidak ada komunikasi, tidak saling mengenal, padahal yang dikejar uang kecil. Wadah-wadah seperti ini menurut saya bisa menyatukan langkah kita. Ke depan kita makin kuat, Indonesia Timur makin kuat, kita makin solid di jalan. Kita banyak terjebak bicara soal kerja. Kita tidak melihat bagaimana Indonesia ini ke depan, bagaimana nilai tawar Indonesia Timur. Dalam beberapa diskusi, saya sering bilang, kenapa Indonesia Timur ini tidak pernah bisa jadi RI 1, RI 2? Kita terjebak dengan sistem pemilu yang kita kalah suara. Itu ada BPP. Nah, di bawah BPP ada skoci-skoci, ada organisasi-organisasi seperti AMBI, Angkatan Muda Bima Indonesia, yang kebetulan saya dipercaya jadi ketua umumnya. Ada Laskar Bima Bersatu, itu Adinda Firdaus. Ada Laskar Kuda Hitam, itu Adinda Sahlan. Nah, untuk menyatukan kembali Bima dan Dompu, itu ada namanya Bima Dompu Bersatu. Jadi itu kami di Jakarta. Representasi kami hari ini delegasinya ada dari organisasi-organisasi tersebut. Sehingga kami AMBI tidak melangkah sendiri dalam hal apapun yang terkait kemaslahatan anak-anak muda Bima di Jabodetabek ini. Untuk Dompu ada khusus lagi namanya HMD, Himpunan Masyarakat Dompu. Terus kita ada lanjutan pertemuan di taman ini. Ketika ngobrol berinisiasi, saya punya mimpi, saya punya harapan yang besar. Akhirnya terwujudlah pertemuan kita hari ini. Nah, dengan ada forum ini, saya mau sampaikan pesan moral bahwa hari ini kita Indonesia Timur mungkin kalah secara kuantitas jumlah, tetapi demokrasi memang memberikan ruang tentang kuantitas. Siapa memiliki jumlah lebih banyak, dia menang pemilu, lalu dia membuat kebijakan. Tapi hari ini kita sebenarnya punya kualitas kalau kita mau bersatu. Tapi kita punya tujuan. Karena saya percaya hari ini kita yang hadir di sini, hari ini ada Aliansi Timur Indonesia, lalu Petir. Ini mungkin ormas yang kesekian yang saudara-saudara ikut. Tidak mungkin ini jadi ormas pertama. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita cuma sering mau berkumpul, bersatu, lalu bereforia kosong. Nanti 3 bulan kemudian kita sudah mulai lupa tujuan-tujuan kita. Saya bersyukur hari ini kalau ada silaturahmi antara Petir dengan Aliansi Indonesia Timur. Saya percaya ketika kita anak-anak bangsa mau sama-sama bergandengan tangan, berbuat sesuatu buat Indonesia, kita harus bisa melihat sesuatu yang besar. Karena saya percaya Timur itu menjadi satu ukuran. Timur itu punya nilai. Timur itu punya value. Jadi anak-anak Indonesia Timur jangan pernah berhenti untuk berharap. Kita percaya besok ke depan, teman-teman dari Indonesia Timur ada yang jadi presiden. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh. Saya terus berjuang, saya akan melihat ada anak-anak dari Indonesia Timur yang akan jadi presiden. Saya, Albert Timothy, juga berdoa dan berharap supaya kita anak-anak Indonesia Timur tetap berjuang. Dan yang paling utama, kita mesti sama-sama bergandengan tangan. Mematikan ego, mematikan kesombongan kita. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang kita perlu perjuangan, perlu pertarungan. Tapi kita percaya kalau kita unity, Indonesia Timur dari manapun, Maluku, NTT, Bima, Papua, manapun, Sulawesi, kita harus bergandengan tangan. Kita mesti duduk sama-sama berbuat sesuatu yang besar buat Indonesia. Indonesia yang tangguh, Indonesia yang kuat, Indonesia yang hebat ketika kita anak-anak bangsa bergandengan tangan. Yang dimulai dari mana? Indonesia Timur. Sekali lagi, saya Albert Timothy berharap dengan adanya silaturahmi ini kita ke depan bisa bikin program-program kerja nyata buat Indonesia Timur dan juga buat bangsa Indonesia. Kebetulan di sini kami menginisiasi berdirinya Petir, yang dimana Petir ini mungkin pelopornya salah satunya adalah Dr. Ghazali dan sesepuh-sesepuh yang lain. Jadi dengan berdirinya Petir ini kami berharap ke depan saudara-saudara kami yang berasal dari Indonesia Timur yang mungkin selama ini diidentikan oleh seorang preman. Jadi kita mau buang stigma itu
kita mau hilangkan stigma itu dengan cara kita harus merubah mindset, merubah gaya kita yang orang Indonesia Timur yang dianggap karakter keras. Jadi untuk itu dengan adanya wadah persaudaraan Timur Raya ini, kita mau merangkul semua saudara-saudara yang tadinya tidak kenal, jadi kenal, yang jauh jadi dekat, ya, yang berseberangan jadi bisa berangkulan kembali, kita bisa bergandengan tangan untuk bersama kita membina hubungan kita untuk cari makan di ibu kota ini. Karena di mana kalau kita bersatu, semua akan kita lakukan. Di mana kalau kita bersatu, kita pasti kuat dalam hal apapun, tentunya hal-hal yang positif. Saya sih melihat dari pertemuan yang digagas oleh Petir dan Aliansi Timur Indonesia, saya sangat merindukan bahwa ini akan menjadi wadah besar untuk menyatukan semua ormas, semua komponen masyarakat dari Indonesia Timur, dari Bima, dari NTT, dari Maluku, dari Papua, dari Makassar, dari Manado. Itu sebuah kerinduan saya, sehingga kita punya nilai tawar. Entah itu dalam berpolitik, udah pasti kita akan punya nilai tawar. Kerinduan saya dan harapan saya, Indonesia adil. Tolong pilih sosok dari Indonesia Timur untuk menjadi pemimpin di negara ini juga. Jangan jadikan wakil menteri, jadikan menteri atau jadikan wakil presiden. Kehadiran saya di sini memang saya tertarik karena saya ya untuk perkumpulan masyarakat kita dari Indonesia Timur saya senang sekali karena komunitasnya saya senang sekali untuk berkecimpung dalam komunitas. Harapan saya untuk berkumpul ini sangat luar biasa dampaknya kepada terobosan-terobosan untuk hambatan-hambatan kecil yang selama ini menjadi isu. Jadi sangat positif. Berharap pertemuan begini berlanjut kepada nanti pertemuan-pertemuan seperti Lebaran atau ke Tahun Baru supaya lebih mencairkan lagi situasi persahabatan persaudaraan antara kita dari wilayah Indonesia Timur. Semoga dengan adanya pertemuan ini semakin menguatkan soliditas sesama diaspora yang berasal dari wilayah timur Indonesia sehingga meminimalisir terjadinya gesekan antara organisasi, antara masyarakat maupun antar suku demi kesatuan negara Republik Indonesia. Reporter Ivan Sofyan dan narator Jamal Ikraman, SCPD Channel, Jakarta. Petir, jaya! Petir!